Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kesamaan matriks. Di sini, kata kunci yang kita pakai adalah sama. Berarti nanti kita akan membandingkan dua buah matriks, apakah mereka itu sama atau tidak. Ciri-cirinya apa sih jika kedua matriks bernilai sama, disebut sama? Misal kita punya matriks A dan matriks B. Kedua matriks ini akan dikatakan sama jika yang pertama, ordo dari kedua matriks itu, yaitu matriks A dan matriks B, juga sama. Misalkan matriks A ordonya 2x2 akan disebut sama dengan matriks B jika ordo matriks B juga 2x2 atau ukurannya sama. Kemudian yang kedua, elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B nilainya sama. Di sini kita misalkan elemen pada matriks A itu adalah A, I, C. Berarti elemen pada matriks A yang seletak nilainya harus sama dengan elemen pada matriks B yang seletak juga. Misalkan di sini elemen pada matriks B kami misalkan dengan B, I, C. Seperti ini. Contoh. Di sini saya punya matriks A. Elemen-elemennya adalah 2, 0, 5, negatif 3. Kemudian kita punya matriks B. Elemen-elemennya 4/2, 0, 5, negatif 9/3. Kita akan mencari tahu apakah matriks A dan matriks B itu sama atau tidak. Yang pertama, seperti tadi ciri-ciri matriks A dan matriks B dikatakan sama adalah jika ordonya sama. Kita lihat ordo dari matriks A. Matriks A ordonya itu adalah 2x2. Dari mana? Karena matriks A ini mempunyai 2 baris dan juga 2 kolom. Berarti ukurannya 2x2. Kemudian, matriks B ordonya juga 2x2 karena memiliki 2 baris dan 2 kolom. Berarti di sini 2x2. Nah, karena ordonya sama-sama 2x2, berarti syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian kita lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua, elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B nilainya harus sama. Kita lihat elemen dari matriks A. Kita cari A11 dulu. A11 berarti elemen dari matriks A pada baris 1, kolom 1. A11-nya adalah 2. Kemudian A12-nya adalah 0. A21 adalah 5. Dan yang terakhir A22 adalah negatif 3. Kemudian yang kedua, kita cari elemen pada matriks B. B11 berarti elemen pada matriks B di baris ke-1 dan kolom ke-1, yaitu 4/2. 4/2 nilainya akan sama dengan 2. Kemudian B12-nya adalah 0. B21 berarti elemen pada matriks B pada baris kedua, kolom ke-1, yaitu 5. Yang terakhir, B22 adalah negatif 9/3 atau nilainya sama dengan negatif 3. Sekarang kita bandingkan.
Kita bandingkan A11 dengan B11 nilainya sama-sama 2. Berarti ini sama. Kemudian A12 juga nilainya sama dengan B12. A21 juga sama dengan B21. Dan yang terakhir A22 sama dengan B22. Karena syarat pertama yaitu ordonya sama dan syarat kedua elemen matriks pada A dan B yang seletak nilainya juga sama, maka dapat disimpulkan bahwa matriks A itu sama dengan matriks B. Di sini kita akan membahas satu contoh soal tentang kesamaan matriks. Diketahui matriks A sekian dan matriks B sekian. Jika matriks A sama dengan B, maka nilai A plus B adalah, dari soal diketahui bahwa matriks A nilainya sudah sama dengan matriks B. Otomatis ordonya sama dan elemen yang seletak pada matriks A dan B nilainya juga harus sama. Oke, bisa kita tulis ulang di sini. Matriks A berarti di sini ada A min B 1, 3, B min 4, 5A plus 1, 2. Itu nilainya sama dengan matriks B, yaitu 2A plus 3, 1, 3, negatif 9, 6 min B, dan 2. Oke, tinggal kita identifikasi elemen mana saja yang mengandung variabel. Kalau misalkan dia nilainya sudah sama, berarti tidak usah kita perhatikan. Contohnya ini. Pada baris pertama kolom kedua, pada matriks A nilainya sudah sama dengan di matriks B baris pertama kolom 2 sama-sama 1. Berarti tidak usah kita hitung. Ini juga sudah sama dengan 3, sama dengan 3, 2, juga sama dengan 2. Berarti tinggal kita perhatikan elemen-elemen yang masih mengandung variabel. Yang pertama, kita lihat pada baris pertama, kolom pertama, pada matriks A dan juga pada matriks B. Di sini diketahui bahwa A min B nilainya sama dengan 2A plus 3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada baris kedua kolom kedua itu elemennya seletak, nilainya harus sama. Berarti B min 4 nilainya sama dengan negatif 9. Kemudian yang terakhir, pada baris ketiga kolom ke-1 juga nilainya sama. Berarti nilai 5A plus 1 itu sama dengan 6 min B. Dari ketiga persamaan ini, mana yang harus kita kerjakan dulu? Kita lihat, pada persamaan pertama mengandung dua variabel A dan B. Pada persamaan kedua hanya mengandung B. Dan pada persamaan ketiga ada A dan B. Maka yang pertama kita kerjakan itu adalah yang kedua dulu. Dari persamaan kedua nanti kita bisa mencari nilai B. Oke, kita kerjakan dulu yang persamaan kedua. Di sini diketahui bahwa B min 4 itu sama dengan negatif 9. Kita mau mencari nilai B. Berarti negatif 4 ini kita pindah ruas ke sini. Berarti B sama dengan negatif 9. Negatif 4 pindah ke sana jadi plus 4. Berarti nilai B sama dengan negatif 9 ditambah 4 sama dengan negatif 5. Sudah ketemu 1, yaitu nilai B, negatif 5. Sekarang kita cari nilai A. Nilai A di persamaan 1 ada A min B sama dengan 2A plus 3. Persamaan ketiga ada 5A plus 1 sama dengan 6 min B. Kita pakai yang mana? Terserah. Mau pakai persamaan pertama boleh, persamaan kedua juga boleh. Yang penting nanti sama-sama ketemu nilainya A. Misal nih, kita pakai persamaan yang pertama. Di
persamaan pertama diketahui A min B sama dengan 2A plus 3. Berarti A min, B-nya tadi sudah ketemu negatif 5. Berarti A min negatif 5 sama dengan 2A plus 3. Berarti di sini A plus 5 sama dengan 2A plus 3. Oke, kita kumpulkan yang punya A, kita kumpulkan dalam satu ruas, dan yang tidak punya A juga kita kumpulkan ke ruas yang lain. Berarti 2A-nya kita pindah ke sana, dan 5-nya kita pindah ke ruas kiri. Berarti A, karena di sini positif, pindah ruas ke kiri jadi negatif 2A sama dengan 3, positif 5 pindah ke sana jadi negatif 5. A dikurangi 2A berarti negatif A sama dengan 3 kurangi 5, negatif 2. Negatif A sama dengan negatif 2, artinya A-nya sama dengan 2. Itu kalau kita misalkan cari menggunakan persamaan pertama. Coba kita cek dengan menggunakan persamaan ketiga. Apakah nilainya sama atau tidak? Kita menggunakan persamaan ketiga. Di situ diketahui 5A plus 1 sama dengan 6 min B. Berarti 5A plus 1 sama dengan 6 min. B-nya negatif 5. Oke, berarti 5A plus 1 sama dengan 6 plus 5. 5A plus 1 sama dengan 11. Oke, yang di ruas kiri, yang satu ini kita pindah ruas ke sana ya, ke kanan. Berarti 5A sama dengan 11 kurangi 1. 5A sama dengan 10. Berarti A-nya sama dengan 10 dibagi 5, yaitu 2. Sama dengan perhitungan yang tadi. Berarti kalau kita mau mencari A, boleh menggunakan salah satu persamaan saja. Sudah bisa dilihat bahwa nilai B-nya sama dengan negatif 5 dan nilai A-nya sama dengan 2. Berarti kita mau mencari nilai A plus B sama dengan 2 ditambah negatif 5. Atau 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Oke, mudah kan?